Di Gias 2026, total ada 3.500 SPK di Cherry Group menurut data dari aftermarket.id. Sedangkan Gias tahun lalu, Cherry Group itu cuma dapat total sekitar 2.100-an SPK. Dan lu tahu kan, penyumbang terbesar SPK itu mobil apa? Udah jelas Cherry Q. Itu ada total sekitar 1.750 SPK, bre. Data di atas itu belum termasuk yang pre-booknya yang tembus 3.000-an sebelum Gias. Gue paham ya kenapa orang pada SPK Cherry Q ini. Di harga 259 juta, tipe yang tertinggi, itu udah dapet mobil listrik yang range baterainya itu diklaim sampai 400 km NEDC. Dan fast charging dari 30% sampai 80% itu cuma 16 menitan. Itu kencang banget, Pak. Tinggal berak, kelar tuh ya. Ada juga fitur V2L 6,6 kW, jadi baterai mobilnya tuh bisa dipakai buat sumber listrik, buat camping, atau pas lagi mati listrik ya. Dan di tipe tertinggi, dapat 20 fitur ADAS, 6 airbag, sama kamera 540 derajat sama kayak Jayco G5 ya. Bahkan ada fitur autonomous parking assist. Ini biasanya buat ciwi-ciwi sih harusnya ngebantu banget ya. Yang gue suka jelas interiornya ini simple ya, nggak yang rame banget gitu. Terus tombol fisik buat pengaturan AC juga masih ada. Dapat layar gede di 15,6 inci, udah support Apple CarPlay dan Android Auto, bahkan pakai chipset Snapdragon 8155. Harusnya problem kayak Android Auto disconnect sendiri di sini tuh nggak ada lagi kayaknya. Dan UI-nya ini nih nggak kayak EV Cina lain gitu ya. Ini berasa lebih matang lah untuk UI-nya. Untuk penyimpanan ada power frunk 70 liter di depan. Kalau jok belakang dilipat, kapasitas bagasinya tuh bisa sampai 1.450 liter. Ini udah elektrik semua ya. Bahkan joknya juga udah elektrik deh. Jadi menurut gua alasan Cherry Q ini bisa ngumpulin SPK sebanyak itu ya simple aja. Dengan duit 259 juta, ini dapat EV kecil buat keliling kota, tapi dapat juga fitur-fitur yang biasanya tuh baru mulai ditemuin di mobil yang harganya sekitar 400 jutaan. Gua agak nyesel juga sih nggak SPK Cherry Q di Gias kemarin ya. Menurut lu ada yang lebih worth it nggak dari Cherry Q di harga 200 jutaan? Komen aja dah.